Semangat pagi, salam saudara-saudara terkasih. Jumpa lagi kita di hari kedua pada bulan Juli ini. Kita akan kembali mempersekutukan kehidupan kita pagi ini dalam saat teduh melalui rehat Kamis 2 Juli 2020. Mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami tunduk menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami ada pagi ini semua karena anugerah-Mu. Firman-Mu akan kami dengarkan yang akan menjadi pedoman kami dalam menjalani kehidupan hari ini. Roh Kudus, mampukan kami, ampuni kami Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan demikian. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Amin. Tema perenungan kita pagi ini adalah dibebaskan dalam Kristus, dilendokan lan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aturan adalah suatu hal yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lingkungan atau organisasi. Aturan-aturan itu ada yang sangat ketat, sehingga jika ada pelanggaran terhadap aturan itu, bisa berujung pada pemecatan. Hal itulah yang membuat seseorang atau kelompok tidak bebas berbuat karena adanya aturan. Dalam suratnya ke jemaat Roma, Rasul Paulus menyampaikan bagaimana jemaat yang hidup terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Selama berada di bawah hukum itu, hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung kepada maut. Paulus menyamakan hal itu dengan ikatan pasangan suami istri, bahwa tidak boleh dipisahkan selain oleh kematian. Namun bagi orang percaya, kita diingatkan bahwa melalui pengorbanan Kristus, kita adalah ciptaan baru yang terbebas dari kuasa hukum itu, lalu terikat kepada Yesus Kristus. Dalam hukum Taurat, orang berusaha menjadi benar dengan menaati hukum Taurat. Kini, dalam Kristus mereka dibenarkan menjadi manusia baru untuk berbuah bagi Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Ayat 4 bacaan kita. Karena
Karena itu orang yang percaya kepada Kristus akan melanjutkan kehidupan baru menurut Roh dan tidak lagi terikat di bawah kuasa hukum Taurat. Ayat 6 bacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kali ini kita semakin diyakinkan bahwa hanya oleh kematian Kristuslah kita memperoleh kebebasan. Karena itu, taatlah kepadanya dan meneladaninya dalam kehidupan kita. Sikap hidup kita harus mencerminkan Dia dengan cara mematikan pikiran dan perbuatan yang sering menguasai kita untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, kami kembali bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kami bersaat teduh pagi ini. Roh Kudus, tolong kami untuk memahami dan mewujudkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami selalu bertumbuh dalam firman Tuhan. Kami serahkan perjalanan kehidupan kami dan kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Arahkan dan tuntun kami agar tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Peliharakan kehidupan keluarga kami Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami dan kekasih-kekasih kami. Tuhan tetap berkati mereka dalam keberadaan mereka. Segala usaha, rencana-rencana, dan pekerjaan serta pelayanan kami, Tuhan campur tangan di dalamnya. Pagi ini, kami datang membawa saudara-saudara dan keluarga kami yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Seperti Mama Erwin atau Mama Maya, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Bapak Markus Nisa yang dirawat di rumah sakit Elim, pulihkan dan sembuhkan. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak kami sebut namanya satu persatu, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai Tuhan ingatkan, agar mereka kembali kepada jalan Tuhan. Yang berduka kuatkan dan hiburkan. Yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, Tuhan berkati. Orang tua dalam usia lanjut, Tuhan berkati dan kuatkan mereka. Kiranya kami selalu saling mendoakan satu dengan yang lain. Berkati kami dalam menjalani masa new normal. Tuhan pulihkan pandemi COVID-19. Berkati pemerintah kami, bangsa kami, semoga tetap aman dan tentram. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, dan pemuda-pemudimu, Tuhan berkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Tuntun kami dan berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan dan tuntun serta berkati kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, berkarya, dan bekerja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.